kita masuk ke eh, pemateri ketiga yang akan kita dengarkan dari jauh sana, dari Deli Serdang ya, Pak Khairul Ghazali. Pak Ustadz Khairul Ghazali ini adalah mantan narapidana teroris yang keluar dari penjara. Beliau mendirikan pondok pesantren Al Hidayah khusus anak-anak dari Napitar. Barangkali Pak Wawan lebih tahu dari saya soal pesantren ini. Di desa Saimecirim, Deli Serdang, Medan. Dari 10 anak ini punya kecenderungan kuat untuk membuat anak-anak terpidana teroris ini, anaknya yang sudah berpolis teroris, keinginan sangat kuat dari Pak Ustadz Khairul, kalau saya panggilnya Ustadz aja, Ustadz Khairul ini untuk membuat anak-anak ini sembuh kalau sudah terlindungi kalau belakani. Kita dengarkan Pak Khairul. Maaf Pak Khairul, bisa di-unmute sendiri. Assalamualaikum Ustadz Khairul Ghazali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bisa menjelaskan barangkali bagaimana, pertama dulu Pak Ustadz memperkenalkan diri, bagaimana Pak Ustadz kemudian berlatar belakang apa sih sampai ke tergoda untuk menjadi seorang teroris misalnya gitu ya. Nanti bisa diceritakan. Dan sekarang mungkin Pak Ustadz bisa menceritakan dulu latar belakang pendidikan Pak Ustadz. Lahir di mana dan besar di mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam persaudaraan kepada rekan-rekan semua. Berbicara tentang anak sebagai korban dari indoktrinasi radikalisme ataupun terorisme sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ya. Tetapi yang sering dilupakan ialah bahwa anak sebenarnya adalah korban. Benar bahwa mereka sebahagian ada yang menjadi pelaku. Tetapi pelaku itu mereka melakukannya karena doktrin dari orang tua yang juga pelaku. Kita bisa lihat ini dalam kasus serangan gereja serentak di Surabaya yang melibatkan 6 orang anggota keluarga, 1 orang ayah, 1 orang ibu, dan 4 orang anak. Dan semuanya tewas di tempat. Tidak sampai di situ, besoknya 5 keluarga melakukan hal yang sama di Polrestabes Surabaya. Meninggal semua kecuali 1 orang, yaitu Aisyah yang waktu itu masih berusia 9 tahun. Kemudian berlanjut lagi bom Sidoarjo yang juga melibatkan anak-anak. Tidak sampai di situ, di Sumatera Utara terjadi lagi bom di Sibolga yang juga melibatkan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak di seputar lingkungan kelompok radikal teroris rentan untuk dibawa bersama-sama dalam apa yang mereka katakan sebagai masuk surga bareng ataupun masuk surga berjemaah. Iming-iming surga itu telah menarik dan menghipnotis anak-anak itu untuk turut bersama ayah bundanya berada bersama-sama di dalam surga. Doktrin agama ini memang cukup berbahaya. Kalau kita lihat bahwa kekerasan itu kan terbagi kepada 3 ya. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga kekerasan
emosional. Ya. Nah, anak-anak korban dari ideologi radikal bersinggungan dengan kekerasan secara emosional. Bahasa agama ya, yang memang sudah melekat sejak kecil ketika lahir dikumandangkan azan bagi anak-anak muslim itu. Kemudian ketika besar mereka disenandungkan dengan salawat badar, sunat rasul dan lain sebagainya. Ini bahasa yang mudah untuk menarik mereka ke bahasa-bahasa agama. Nah, kebetulan orang tua yang berideologi radikal tadi menggunakan bahasa jihad. Jihad ini dipahami ialah kekerasan, memusuhi setiap orang yang menentang konsep jihad atau yang disebut dengan takfiri. Jadi ideologi atau paham takfiri ini populer di kalangan keluarga-keluarga kelompok radikal, anarkis dan teroris. Rekan-rekan mendengar ini semua ya? Dengar. Terusin. Oh ya. Ya. Ya kita lanjutkan bahwa mengapa anak-anak itu begitu mudah? Suaranya tidak jelas. Ya. Di sini masih hujan kebetulan. Mungkin pengaruh hujan itu agak sedikit membuat kabur suara, angin pun agak sedikit kencang. Saya lanjutkan bahwa akibat daripada ideologi jihad itu tadi, memahami Islam dengan bahasa jihad, itu sama artinya memahami Islam dengan bahasa kekerasan. Mengapa? Karena kelompok ini lahir dari kelompok awal di Indonesia seperti NII yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo, kemudian muncul lagi kelompok Al-Qaeda pengaruh dari Afghanistan, kemudian yang terbaru kelompok ISIS. Nah, ini mewarnai konsep jihad. Jihad itu identikkan dengan perang, dengan pertumpahan darah, dengan bom, dengan sniper, dengan warna-warna kekerasan. Padahal jihad yang sebenarnya dalam konsep Islam ialah menghidupkan, bukan mematikan, membangun, bukan menghancurkan. Jadi jihad itu konstruktif, bukan destruktif. Nabi ketika mendengungkan konsep jihad 13 tahun di kota Mekah, itu tidak ada setetes darah pun dari orang-orang yang memusuhi beliau yang tertumpah. Tidak ada orang-orang Quraisy yang tersakiti. Malahan para sahabat dan Nabi sendiri yang terusir kan dari kota Mekah. Ini menunjukkan bahwa jihad yang didengungkan oleh Rasulullah, yang dikumandangkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah adalah jihad yang penuh dengan perdamaian. Lalu, karena pengaruh jihad, warna-warna kekerasan dan darah yang tertumpah dari pengaruh-pengaruh ideologi yang berkembang di Timur Tengah dan di Arab, yang sangat-sangat berbeda dengan kultur budaya kita, di mana Islam masuk ke Nusantara ini penuh dengan toleransi, penuh dengan gotong royong, penuh dengan persaudaraan, bahkan masuk melalui wayang golek, wayang kulit, masuk melalui budaya dan lain sebagainya yang ramah tamah, tidak ada yang tersakiti. Itu sebenarnya yang dikembangkan oleh Rasulullah. Nah, orang tua ini karena pengaruh dari ideologi Timur Tengah dan Arab yang diekspor ke Indonesia yang jauh berbeda, mengakibatkan mereka memahami jihad itu sebagai perang. Nah, untuk bagaimana menjadikan Indonesia ini khilafah. Nah, warna jihad yang ada di dalam perspektif pemikiran mereka, di dalam jiwa mereka, ini harus diwariskan kepada anak dan cucu. Nah, makanya kalau kita mau melihat, sebenarnya yang didoktrin oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris ini adalah lingkaran yang terdekat, yaitu anak, istri, cucu, menantu, tetangga, dan seterusnya. Kenapa jihad menjadi menyeramkan? Sebenarnya di dalam Islam yang otentik, ya, jihad itu tidak menyeramkan. Bahkan ketika Nabi mendeklarasikan negara Islam di Madinah, Nabi mengatakan hazal yaumul marhamah. Hari ini adalah hari persaudaraan, hari perdamaian, bukan hari kekerasan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan, termasuk saya dahulu, yang berjihad ya, atas nama Islam, ya,
melakukan suatu kesalahan yang fatal dan kami sudah banyak yang bertobat ya. Nah, bentuk taubat kami itu ya kami implementasikan di dalam bentuk membuat lembaga pendidikan. Kalau dahulu kami membrainwash orang-orang untuk ikut di dalam jalan kekerasan, maka pada hari ini kami membros orang-orang untuk kembali kepada jihad yang benar. Dan itulah yang dilakukan di pesantren Al-Hidayah ini. Rekan-rekan yang kami hormati. Pak Ustadz? Ya. Ada Ustadz satu lagi poin. Ya, masih ingin ditayangkan itunya videonya? Ya, yang judulnya anakku tidak akan jadi teroris itu? Ya. Coba bisa ditayangkan dulu coba. Oke. Atau mau selesaikan dulu satu poin lagi dalam waktu 1 menit? Enggak, ditayangkan aja dulu, nanti saya tambahkan sekitar 1 menit sesudah penayangan itu. Oke, host bisa tayangkan sekarang ya, sebentar ya. Silakan. Pak Dani, boleh ditayangkan? Dari Bapak kali ya? Dari Bapak bisa diputar, Pak, videonya? Dari Dani, sudah. Oke, good. Suaranya nggak keluar nih. Suaranya bisa dikeluarin? Mantan teroris di sekolah umum. Ia juga membebaskan mereka bergaul, game, dan sibuk dengan gawainya. Tujuannya, secara perlahan-lahan meluluhkan kebencian dan dendam yang ada di hati mereka. Tentu nanti akan saya pertunjukkan kepada mereka. Saya banyak klip-klip video bagaimana korban bom Bali, korban bom yang lain, sehingga mereka juga paham bahwa apa yang dilakukan oleh paman-pamannya adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Menyasar, mengebom orang yang kemudian mengakibatkan banyak luka, banyak kematian. Meskipun orang tua telah berubah, tidak mudah bagi mereka menanamkan kembali paham toleransi kepada anak-anak, termasuk menjelaskan luka-luka di tubuh mereka. Salah menjelaskan, justru akan membawa imajinasi anak-anak mereka ke pembalasan dendam. Mas Saiful, waktu istri dapat pertanyaan dari anak soal luka di kaki Mas Saiful ini, waktu itu istri memberikan edukasi ke anak-anak bagaimana menjawabnya? Nah, istri menjawab sambil bermain. Pertama jawabannya kayak gini, ini kaki abimu dibawa lari ke Sulawesi. Nah, jadi siapa yang bawa lari? Polisi. Loh, kenapa? Ya dulu abimu nakal di sana dan ditembak di sana. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, ada Khairul Ghazali, mantan anggota Jamaah Islamiyah. Ghazali mendirikan Al-Hidayah, pondok pesantren khusus anak-anak mantan teroris. Ia ingin menghapus dendam dan kebencian yang ditanam orang tua anak-anak ini selama bertahun-tahun. Mereka terlantar dan tidak bisa baca tulis. Sudah kita dalami jiwa mereka, ternyata mereka memang mengalami gangguan jiwa. Mentalnya lemah, kemudian emosional, kemudian bodoh. Banyak yang tidak bisa membaca, menulis. Dan semangat untuk sekolah juga sebenarnya sudah mulai pudar. Jadi ketika kita ambil, kita lihat jiwa mereka yang seperti itu labil. Dan ada kebencian kepada togut tadi, kepada lambang negara, bahkan kepada pelajaran di sekolah. Menurut Ghazali, kondisi itulah yang akan dimanfaatkan kelompok teroris merekrut anak-anak. Jadi efeknya ketika kita di penjara itu rupanya dirasakan juga oleh keluarga, oleh anak yang sudah kita doktrin. Jadi mereka turut merasakan kesusahan, kesulitan yang kita alami. Dan ini rupanya mempermudah kita
untuk membuat dia berbalik arah dari doktrin jihadis yang radikal berapi-api menjadi doktrin berpahaman Islam yang rahmatan lil alamin dan moderat. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Pertama, hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh. Di pondok ini, anak-anak diajarkan tentang Pancasila, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dahulu, Ghazali mencuci otak orang tua anak-anak ini untuk melakukan aksi teror. Kini ia melakukan hal yang sama, namun untuk melawan teror yang dulu ia yakini sebagai kebenaran. Dan sekarang mereka sama seperti anak-anak sekolah yang lain, sama seperti anak-anak bangsa yang lain, mempunyai cita-cita yang sama, yaitu memajukan NKRI dan mendukung tegaknya NKRI. Bahkan mereka sekarang ini sudah membenci aksi-aksi radikal dan terorisme. Nah, jadi dengan kesadaran yang terjadi pada diri kita, ya, kita juga berharap kesadaran itu terjadi pada diri anak, dan kita berharap supaya anak-anak ini jangan sampai diracuni, diinfiltrasi oleh pemikiran-pemikiran radikal lagi. Artinya, saya tidak ingin, sesudah saya sadar, anak saya menjadi teroris-teroris baru yang akan merusakkan negeri ini. Silakan. Nah, jadi saya ingin melanjutkan bahwa untuk mengerem laju radikalisme di kalangan anak-anak ini, saya mengusulkan agar dibuat semacam komisi penanganan khusus untuk anak-anak korban radikalisme. Ya. Karena ini penting, karena terorisme ini adalah extraordinary crime, ya, kejahatan yang luar biasa. Maka harus ada penanganannya juga luar biasa. Iya, betul. Tujuan daripada dibentuknya komisi khusus penanganan anak-anak mantan teroris ini ialah, saya menjabarkannya, ya, untuk pertama untuk mendata dengan akurat jumlah anak-anak mantan teroris di seluruh Indonesia. Itu penting karena ada kajian pemetaan tentang jumlah anak-anak itu pada hari ini. Yang ialah jumlah napir ataupun mantan-mantan narapidana teroris. Kemudian yang kedua, untuk memberikan santunan kepada anak-anak itu, seperti pendidikan, perumahan, beasiswa, dan lain sebagainya. Supaya negara hadir dan memperhatikan emosional dan psikologi mereka yang terganggu akibat daripada indoktrinasi yang terlanjur dipatrikan oleh orang tua kepada anak. Kemudian yang ketiga, untuk membuat kegiatan pembinaan, mulai daripada lab skill, keterampilan, dan lain sebagainya. Ini penting, supaya anak-anak itu dibekali dengan kesibukan dan keterampilan, agar mereka mempunyai karya dan kreasi untuk bangsa ini. Yang keempat, membentengi anak-anak itu daripada ideologi ataupun ajakan yang membuat tertarik kepada ideologi radikal. Ini perlu banyak buku-buku untuk anak, ya, tentang bahaya radikalisme, bahaya terorisme, bahaya anarkisme, Islam yang ramah lingkungan, jihad yang benar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menyediakan berbagai aktivitas, ya, taman bacaan, hiburan, dan lain sebagainya, karena anak-anak ini orang yang terganggu jiwanya. Karena mereka di depan matanya kadang-kadang orang tuanya dieksekusi, orang tuanya ditahan, orang tuanya ditembak. Maka penanganannya juga harus betul-betul extraordinary crime. Itulah usulan saya agar dibentuk komisi penanganan khusus untuk anak-anak teroris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.